wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Febrianti dengan NIM 12511623336, yang mana saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik perkembangan sosial dan emosional serta spiritual pada anak. Karakteristik perkembangan sosial pada anak seringkali meliputi perluasan hubungan dengan teman sebayanya, yang mana ia akan belajar untuk berbagi, berempati, berkolaborasi, serta yang mana di dalamnya itu kemungkinan terjadinya agresi atau pertengkaran. Karakteristik perkembangan sosial pada anak ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama itu ada perluasan hubungan sosial, yang mana anak ini tidak hanya berinteraksi dengan keluarganya, akan tetapi dia akan belajar untuk menjalin hubungan yang lebih luas dengan teman, guru, atau orang sekitarnya. Yang kedua itu ada belajar keterampilan sosial, yang mana anak belajar berempati, berbagi, bekerja sama dengan teman sebayanya. Selanjutnya adalah perilaku agresi dan pertengkaran, yang mana anak menunjukkan sikap ini ketika mereka merasa diganggu oleh orang lain. Yang terakhir adalah pengaruh lingkungan, yang mana lingkungan ini mencakup dari teman bermain, teman sekolah, orang keluarga, atau orang sekitarnya, yang mana pengaruh lingkungan ini berdampak besar terhadap perkembangan sosial bagi anak. Selanjutnya, karakteristik perkembangan sosial bagi anak ini memiliki beberapa teori, yang salah satu teori utamanya adalah menurut Erik Erikson, yang mana ia menyatakan bahwa perkembangan manusia ini memiliki 8 tahapan, yang mana masing-masing dari 8 tahapan tersebut memiliki krisis yang harus diatasi. Dari 8 tahapan tersebut, tahapan pertama ini adalah mencakup dari kepercayaan dan tidak kepercayaan. Tahapan kedua ini adalah otomatis dan malu atau ragu. Tahapan yang ketiga adalah inisiatif dan merasa bersalah. Tahapan keempat adalah industri dan inferioritas. Yang kelima adalah identitas dan kebingungan peran. Yang keenam, keintiman dan isolasi. Yang ketujuh adalah generativitas dan stagnasi. Dan yang terakhir adalah integritas dan keputusasaan. Karakteristik perkembangan pada anak ini memiliki beberapa faktor, yaitu contohnya adalah faktor keluarga, faktor kematangan, faktor status sosial ekonomi, pendidikan, kapasitas mental, dan yang terakhir adalah lingkungan. Upaya guru dan orang tua adalah menjadi contoh dan model peran, memberikan kasih sayang, memfasilitasi interaksi sosial, membangun kemandirian, memberikan bimbingan dan pengawasan, menggunakan pola asuh yang demokratis, dan yang terakhir adalah menjadi fasilitator bagi anak. Contohnya adalah sebagai berikut. Jadi, dari contoh tersebut adalah anak mulai bekerja sama dengan kelompoknya atau dengan teman sebayanya untuk dapat memenangkan perlombaan tersebut. Secara emosional, anak akan mulai belajar mengelola dan mengekspresikan emosi, seperti saat dia sedang sedih atau ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Karakteristik perkembangan emosional pada anak ini meliputi beberapa hal. Yang pertama itu adalah mulai mengelola emosi. Yang kedua itu anak mudah frustasi, yaitu anak akan mengekspresikan ketika dia tidak mendapatkan sesuatu itu dengan cara dia menangis ataupun dia marah. Yang ketiga itu adalah kurang pertimbangan. Dan yang terakhir adalah peran penting orang tua dan guru. Usia dan kematangan
lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan pergaulan sebaya, media dan teknologi, dan yang terakhir adalah temperamen. Upaya orang tua dan guru dalam perkembangan emosional anak ini adalah menjadi teladan, membantu anak mengendalikan emosi, membantu anak mengenali emosi, membangun empati, membiasakan kerjasama, mengembangkan rasa percaya diri, mengembangkan dalam mengatasi pemecahan masalah, dan yang terakhir adalah fasilitasi kegiatan positif bagi anak. Contoh karakteristik dari perkembangan emosional anak ini adalah sebagai berikut. Dari video tersebut, kita dapat melihat bahwasanya anak tersebut mengekspresikan saat dia membantu orang sekitarnya itu dengan rasa bahagia atau dengan raut wajah yang senang. Perkembangan spiritual ditandai dengan diterapkannya nilai agama dan mulai memahami konsep moral serta sopan santun. Karakteristik perkembangan spiritual anak ini adalah meliputi beberapa hal, yaitu pengaruh nilai agama, pembentukan moral, dan fitrah agama, dan memiliki beberapa teori. Salah satunya adalah teori tahapan perkembangan iman oleh James Fowler, mana di dalam teori ini menggambarkan dan menguraikan bagaimana individu membangun dan memahami keyakinan spiritualitas mereka sepanjang hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual ini memiliki dua, yaitu faktor internal, yaitu pembawaan pada diri anak, seperti kepribadian, rasa ingin tahu, dan berempati. Yang kedua itu adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini mencakup dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, bahkan lingkungan masyarakat. Upaya dan peran orang tua serta guru dalam karakteristik spiritual ini adalah menjadi teladan, memberikan bimbingan dan arahan, menciptakan lingkungan yang mendukung, serta menggunakan metode yang relevan, yaitu menceritakan atau memberikan motivasi yang bersifat positif pada anak. Contohnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dah baca lagi. Ba, ta, sa, a, ba. Dari video tersebut, anak sudah diajarkan mengaji sejak dini sehingga dia terbiasa sampai dewasa.